Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya. Di depan saya saat ini ada satu unit impact wrench merek Kamole. Impact wrench Kamole sendiri merupakan impact wrench pendatang baru yang saat ini lumayan banyak dicari karena di samping harganya yang murah, impact wrench ini sendiri mempunyai torsi yang lumayan tinggi, 500 hingga 520 Nm. Impact wrench ini sendiri saya beli di Shopee, di marketplace Shopee dengan harga 500 ribuan. Di Lazada pun sama, 500 ribuan dengan ada 3 jenis. Kalau yang saya beli ini impact wrench tipe B. Dia ada 3 jenis, tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau dia tipe A itu hanya untuk impact wrench saja. Tipe B impact wrench dan bisa juga digunakan untuk impact driver. Kemudian tipe C itu hanya bisa digunakan untuk impact driver saja. Oke, kita coba lihat penampakannya. Boxnya seperti ini. Di dalamnya pertama apa yang kita dapat, ini manual ya, operation instruction, pemakaian. Tapi di dalam manual ini tidak disebutkan merek ya. Biasanya kalau merek-merek Makita atau merek-merek lain itu dia dijelaskan di sini ada merek Makita, Makte, Bosch, dan lain sebagainya. Kalau ini dia hanya instruksi manual untuk lithium electric tool saja, umum. Tapi bisa juga mungkin digunakan untuk merek-merek Kamole yang lain, maksud saya jenis driver yang lain seperti ini. Oke, kita singkirkan dulu. Kemudian kita dapat satu unit baterai merek Kamole 5AH 18 volt lithium ion. Kemudian kita dapat belt clip, tapi belt clip ini tidak disertai oleh skru atau bautnya. Kita juga dapat satu unit atau satu piece kunci shock impact ukuran 22 mili, berbahan CRV atau chrome vanadium. Sebenarnya untuk impact wrench itu sangat tidak disarankan menggunakan mata shock yang berbahan CRV karena dia kurang tahan benturan atau tidak tahan benturan. Yang paling disarankan untuk penggunaan impact wrench itu adalah kunci shock dengan bahan CRMO. Oke, nanti di lain hari akan saya jelaskan apa perbedaan dari kunci shock CRMO, CRV di lain hari. Tapi untuk alat ini tetap bisa dipakai, namun dari segi ketahanannya itu jauh kurang dibandingkan CRMO. Tapi nggak apa-apa, ini salah satunya. Kita dapat kunci shock 22. Kemudian kita dapat aksesoris. Ini aksesoris. Kita juga dapat charger seperti ini. Dia masih charger
biasa ya, model DW16808, outputnya 21 volt hingga 98 volt. Dia belum menggunakan docking charger. Untuk merek-merek Cina biasanya ada juga yang menggunakan docking charger, tapi untuk unit Camole sendiri dia menggunakan charger biasa seperti ini. Oke, ini yang terakhir ada di dalam kotaknya. Ini adalah satu unit impact wrench, sangat cantik sekali, merek Camole. Tapi yang menjadi menarik, Camole ini bukan ditempel stiker seperti merek-merek impact wrench yang lain, impact wrench China yang lain. Ini memang dicetak atau diukir langsung di dalam bodi sendiri. Lumayan menarik. Nah, di sini ini baru dia stiker ditempel saja. Hanya tidak menampilkan tipe, hanya menampilkan RPM 0 sampai 1600, 0 sampai 2100 dan 0 sampai 2800 rotation per menit. Oke. Di sini dia ada karet pelindung. Kemudian di sini juga ada pelindung berbahan dari plastik atau mika yang mungkin selain mempercantik juga dapat melindungi impact ini sendiri. Oke. Bila kita lihat impact wrench ini sendiri dari segi warna itu mirip dengan warna dari Makita. Ini saya punya impact drill ya, impact drill dari Makita. Warnanya mirip, tapi hanya saja Camole itu warnanya sedikit lebih tua. Oke, kita coba pasangkan baterai. Sebelumnya baterai ini sudah saya charging terlebih dahulu. Untuk dari 0 sampai penuh itu butuh waktu kira-kira 1 jam. Belum fast charging, tapi sudah cukup lumayan lah untuk impact wrench sekelas Cina seperti ini. Oke, kita coba pasangkan. Oke, kita coba ini. Fiturnya ada fitur reversible, bisa bolak-balik kiri dan kanan. Kemudian di ini sendiri ada indikator baterai yang hanya dapat diakses apabila unit ini sudah dinyalakan. Kalau belum dinyalakan, indikator ini tidak bisa diakses. Seperti ini, baru bisa diakses. Terlihat baterai dalam keadaan penuh. Kemudian ada fitur small dan large. Oke, fitur small and large ini hanya bisa diakses atau bisa digunakan untuk mode pengencangan. Untuk mode membuka dia cuma ada 2 mode. Yang satunya otomatis berhenti, dengan otomatis berhenti, atau mode yang menyalakan terus-menerus. Oke.
Kemudian di sini ada lighting untuk penerangan yang ketika ketika ini selesai digunakan dia belum langsung mati, tapi ada beberapa jeda menunggu hingga dia mati. Di sini juga tersedia tali. Untuk bel clip sendiri dapat dipasangkan di sini seperti ini, tapi kita tidak diberikan skru. Untuk skru sendiri itu nanti kita harus cari sendiri atau beli sendiri, seperti itu. Dia sudah menggunakan brushless motor, jadi dari segi ketahanan dia lebih tahan dibandingkan unit yang belum menggunakan brushless atau masih menggunakan arang. Untuk motor brushless itu sendiri dia selain dia lebih tahan, dia juga tidak cepat panas, seperti itu. Ini sangat digenggam sangat enak. Kemudian secara build quality udah lumayan bagus. Yang sering menjadi masalah biasanya di merek Kamole ini sendiri adalah di baterainya. Yang baterainya yang biasanya sering longgar. Jadi ketika digunakan baterainya longgar, dia bisa mati sendiri, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Di lain kesempatan mungkin nanti akan ada video pembahasan tentang kunci shocknya, perbedaan kunci shock, kemudian review penggunaan dari unit Kamole ini sendiri. Saya yakin unit ini mantap dari segi quality, mantap. Mudah-mudahan di dalam penggunaannya nanti juga tidak mengecewakan. Oke, demikian review dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.